Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin min Syawal. Man samaha fi tilka zalika faqataballahu lahu kulla khalqin min khalqihi hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allazi kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, rasa syukur yang tak terhingga saat ini, detik ini kita masih mendapatkan hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah untuk melakukan salat Jumat. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri tauladan, Nabi sebagai akacir madecing untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan insyaallah keselamatan penuh di akhirat kelak insyaallah. Jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini adalah hari kedua pasca Ramadan. Bulan Ramadan telah 2 Jumat meninggalkan kita, di mana harapan kita sebagai umat yang beriman, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang pernah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal ibadah kita juga mampu menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mengharapkan kepada umatnya, khususnya kita umat yang beriman, agar supaya bulan Ramadan yang telah pergi ada bekas-bekas ditinggalkan. Jangan hanya bulan Ramadan berlalu begitu saja, datang tanpa dijemput, pergi tanpa diantar. Seyogyanya ada bekas-bekas yang dia tinggalkan, di mana di bulan Syawal ini Rasulullah menyampaikan beberapa hadis-hadisnya. Termasuk diantaranya adalah Innallaha ta'ala khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin min Syawal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan langit dan bumi 6 hari di bulan Syawal. Wa man sama fi tilka zalika, maka siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu, pakatabalah, maka dicatatlah baginya dicatat kebaikan, ya, khalqum min khalqihi, dari setiap ciptaan-ciptaan itu.
Betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah ciptakan di langit dan di bumi. Sebanyak itu pun pahala-pahala yang diberikan bagi hamba-hamba yang berpuasa di bulan Syawal, menyempurnakan dengan 6 hari. Sehingga Nabi menyampaikan, man shama ramadana summa itba sittam min Syawal kana ka saumad dakhri kullih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian menambahkan mengikut sertakan 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahun penuh. Betapa kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, maka jangan kita sia-siakan, jangan kita lewatkan begitu saja. Para ulama memberikan penafsiran tentang Syawal, memberikan beberapa nama. Bulan Syawal itu adalah isti'rab, artinya peningkatan, bulan peningkatan. Setelah bulan Ramadan kita lewati, saat ini kita berada di bulan Syawal, maka seyogyanya ada peningkatan-peningkatan, termasuk peningkatan iman kita kepada Allah. Setelah pasca Ramadan, maka iman semakin bertambah, ketaatan kita semakin bertambah, ibadah-ibadah kita semakin bertambah, karena kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pembelajaran, bulan latihan. Seorang pemain bola ketika selesai latihan 1 bulan masuk lapangan, tentu semakin pintar memasukkan bola. Orang yang beriman melewati 1 bulan penuh puasa Ramadan, maka tentu iman dan takwanya semakin mantap. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 2 kategori orang yang berpuasa. Ya, itu dicontohkan oleh 2 binatang. Pertama ular, yang kedua ulat. Ular sebelum berpuasa namanya juga ular. Saat berpuasa tetap juga namanya ular. Sesudah berpuasa tetap juga ular. Dan tetap juga menakutkan. Yang kedua, kategori yang kedua adalah ulat. Ulat sebelum puasa dinamakan ulat, tapi ketika berpuasa dinamakan kepompong. Setelah berpuasa maka berubahlah menjadi kupu-kupu yang menyenangkan. Kehadirannya membuat tenang, membuat perasaan nyaman, enak, sejuk, bahkan harapan kita ingin disinggahi oleh kupu-kupu. Rasanya kita ingin menangkap kupu-kupu itu, padahal awalnya sebelum berpuasa ulat menjijikkan. Kita tidak tahu mana kepala, mana ekor. Tapi begitu selesai puasa, Masya Allah, berubah drastis menjadi makhluk yang sangat indah dan mendatangkan keindahan dan kenyamanan. Bapak, saudara-saudaraku yang saya hormati, saya banggakan, ulat saja berubah drastis. Kenapa sih kita? Pertanyaannya kembali kepada kita. Sudah berapa Ramadan kita lewati? Sudah banyak berkali-kali kita lewati Ramadan, dan harapan kita lagi akan berjumpa Ramadan yang akan datang. Tapi adakah perubahan? Adakah peningkatan? Tergantung dari kita masing-masing. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ulama memberikan pengertian Syawal itu adalah ibtidaul khair, adalah awal kebaikan, awal dari kebaikan. Mungkin sebelum Ramadan kita biasa-biasa,
melakukan ibadah biasa-biasa, melakukan kejahatan pun kita anggap biasa. Tapi setelah Ramadan kita lewati dan melakukan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, maka akan ada perubahan drastis. Maka itulah harapan adalah ibtidaul khair, memulai kebaikan. Mungkin tadinya kita adalah pemarah, maka berubah menjadi penyayang. Tadinya kita adalah pemalas, berubah menjadi orang yang paling rajin. Tadinya pembenci, berubah menjadi penyayang, kasih terhadap sesama. Tadinya adalah bakhil, kikir, maka berubahlah menjadi orang yang dermawan. Karena berkat latihan di bulan Ramadan, kita puasa, maka di luar Ramadan sudah kita anggap biasa itu puasa. Artinya mudah kita lakukan karena sudah terbiasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita rajin mengaji, maka di luar bulan Ramadan tetap kita laksanakan, tetap kita lanjutkan. Bukan hanya mengaji di bulan Ramadan, bukan hanya bersedekah di bulan Ramadan. Makanya ulama mengatakan la takunu ramadaniyun walakin kunu rabbaniyun. Janganlah engkau hanya menjadi beribadah di bulan Ramadan saja, tapi kamu adalah rabbaniyun, tetap di mana saja, kapan saja, tetap meningkatkan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ulama memberikan pengertian bulan Syawal ini adalah istiqrar atau istiqamah, adalah berkesinambungan, melanggengkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetap kita sambung menerus di luar bulan Ramadan. Karena buah daripada ilmu adalah amal, buah daripada amal adalah keikhlasan. Orang-orang hampir saja merugi tanpa ilmu, tapi orang yang berilmu masih berpeluang untuk merugi kalau tidak beramal. Orang yang beramal pun masih berpeluang merugi kalau tidak didasari dengan keikhlasan. Orang yang ikhlas pun masih dapat merugi ketika tidak didasari dengan istiqamah. Maka paling ujung daripada kebaikan yang diharapkan adalah istiqamah. Al-qalilul karra airum minal katsiris sarrah. Sedikit tapi berkesinambungan itu lebih baik daripada banyak tapi berputus. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa menjadikan bulan Syawal ini sebagai pembelajaran, peningkatan, menambah iman kita kepada Allah, menambah ibadah kita kepada Allah, memperbaiki akhlakul karimah antara sesama manusia, antara sesama beragama, antara sesama makhluk-makhluk Allah. Hablu minallah wa hablu minan nas, agar tercapai harapan kita adalah hidup ini adalah tujuan kita beribadah kepada Allah. Bukan hidup semata, tapi hidup karena untuk beribadah. Kita ini berasal dari surganya Allah, maka harapan kita kembali kepada surganya pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita luruskan niat kita, perlu kita luruskan tujuan kita. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia tidak lain hanya menyembah kepadanya, yang lain kegiatan-kegiatan yang lain hanya sebagai fasilitas biasa. Tapi tujuan utama Allah menciptakan kita adalah beribadah kepadanya. Dan mari kita menjadikan semua aktivitas-aktivitas itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum ma fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.